Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Farod dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu string fungsi dua variabel bebas. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fahrul Rizal sebagai moderator. Dan ada Yohanes Budi Adianto, dan Raka Sidki Wirawan, dan Mas Yasadin, dan Najwa Sofika yang akan memberikan materi. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi hari ini, dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Oke, baiklah. Pada malam hari ini, kita akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul ekstrim fungsi dua variabel. Oke, teman-teman, sebelum memasuki presentasi, di sini kita ada dua sesi nih. Nah, sesi yang pertama adalah pembahasan materi yang akan dibawakan oleh pemateri nanti. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang nantinya akan bertanya ya, saya akan membuka dua sesi. Nah, sesi yang pertama diberikan kepada untuk 3 orang, dan sesi yang kedua diberikan kepada 2 orang jika ada ya. Nah, jadi kita harap teman-teman memberikan pertanyaan yang sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu akan dibawakan oleh Yohanes Budi Adianto. Kepada Yohanes Budi Adianto, saya persilakan. Terima kasih, Mas Fahrul. Saya akan menjelaskan tentang definisi fungsi dua variabel. Fungsi dua variabel bebas adalah fungsi yang melibatkan dua variabel X dan Y yang dapat dinyatakan sebagai Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Fungsi ini memetakan pasangan bilangan real X dan Y ke suatu nilai Z. Dalam analisis ekstrim fungsi dua variabel, kita mencari titik-titik di mana fungsi mencapai nilai maksimum atau minimum, baik secara lokal maupun global. Untuk menemukan nilai ekstrim lokal, kita perlu menemukan titik kritis dari fungsi tersebut terlebih dahulu. Dalam kalkulus multivariabel, analisis nilai ekstrim, baik maksimum maupun minimum, dari suatu fungsi dua variabel bebas adalah bagian penting yang digunakan untuk mengidentifikasi titik-titik di mana fungsi tersebut mencapai nilai tertinggi atau terendah dalam suatu wilayah tertentu. Fungsi dua variabel bebas, f dalam kurung xy, sering digunakan untuk memodelkan fenomena dunia nyata yang melibatkan dua parameter yang bervariasi. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Raka Wirawan. Saya persilakan. Apa itu titik kritis? Definisi titik kritis. Titik kritis dari fungsi dua variabel f, x, y adalah pasangan x0, y0, di mana turunan parsial pertama terhadap x dan y sama dengan 0, yaitu fx, x0, y0 sama dengan 0, dan fy, x0, y0 sama dengan 0. Di mana fx adalah turunan parsial f terhadap x, dan fy adalah turunan parsial f terhadap y. Atau di titik tersebut salah satu atau kedua turunan parsial tidak ada tetapi tetap harus diperiksa. Mengapa titik kritis penting? Titik kritis memungkinkan kita untuk menemukan ekstrem lokal, baik itu maksimum lokal, minimum lokal, atau titik plana. Ekstrem lokal adalah nilai maksimum atau minimum yang hanya berlaku di lingkungan terdekat dari titik kritis tersebut. Langkah-langkah menemukan titik kritis. Fungsi f hanya mungkin mencapai nilai ekstrim pada salah satu titik kritis, yaitu 1. Suatu titik batas daerah asal f. Kadang, nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi ditemukan di titik-titik batas, bukan di titik-titik kritis yang ditemukan melalui turunan parsial. Oleh karena itu, saat mencari nilai ekstrim dari fungsi dua variabel, sangat penting untuk memeriksa titik batas secara menyeluruh. 2. Titik stasioner, yaitu
titik di mana turunan pertama fungsi f sama dengan 0 jika f x y adalah fungsi dua variabel bebas, maka suatu titik x0 y0 disebut titik stasioner jika fx x0 y0 sama dengan 0 dan fy x0 y0 sama dengan 0. Langkah-langkah menemukan titik kritis. Titik singular yaitu titik di mana f tidak mempunyai turunan. Biasanya mencari titik kritis yaitu titik di mana kedua turunan parsial pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Namun, ada kondisi lain yang lebih kompleks di mana fungsi bisa memiliki titik, di mana gradien tidak ada atau tidak terdefinisi dengan baik, atau turunan parsial pertama tidak ada atau tidak kontinu. Oke, mencari titik kritis. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk menemukan titik kritis adalah kita menghitung turunan parsial pertama dari fungsi f(x,y). Contohnya di sini rumusnya itu turunan parsial terhadap x sama dengan fx sama dengan df per dx. Ini adalah turunan fungsi f(x,y) dengan menganggap y sebagai konstanta. Yang kedua bisa juga menggunakan turunan parsial terhadap y. fx sama dengan df per dy. Ini adalah turunan fungsi f(x,y) dengan menganggap x sebagai konstanta. Setelah mendapatkan turunan parsial pertama, fx dan fy, langkah berikutnya adalah mencari titik-titik di mana kedua turunan tersebut sama dengan 0. Yang pertama, kita selesaikan dulu persamaan fx sama dengan 0 untuk menemukan nilai x. Yang kedua, kita selesaikan persamaan fy sama dengan 0 untuk menemukan nilai y. Dari penyelesaian sistem persamaan fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0, kita akan mendapatkan satu atau lebih pasangan x0, y0 yang disebut titik kritis. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Sia Sadin. Saya persilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan tentang apa itu nilai maksimum dan minimum. Dalam studi fungsi dua variabel, nilai maksimum dan minimum itu nilai tertinggi dan terendah yang dapat dicapai oleh fungsi di suatu titik tertentu. Untuk menentukan nilai ini, kita biasanya mencari titik-titik kritis dari fungsi. Kemudian menggunakan metode turunan kedua untuk menentukan apakah titik tersebut memberikan nilai maksimum, minimum, atau titik pelana. Next. Di sini ada contoh, misalkan f adalah sebuah fungsi dengan daerah asal S, dan P0 adalah sebuah titik di dalam S, dan setelah ini kita bisa melihat ada 3 jenis nilai yang dapat dimiliki fungsi f di titik P0. Yang pertama itu, f dari P0 disebut nilai maksimum global dari fungsi f di S jika f dari P0 ini lebih besar atau sama dengan f dari P untuk seluruh P di S. Yang B, di sini ada f dari P0 disebut nilai minimum global dari fungsi f di S jika f dari P0 lebih kecil atau sama dengan f dari P untuk seluruh P di S. Terakhir, yang C, ada f dari P0 disebut nilai ekstrim global dari fungsi f di S jika f dari P0 bukan merupakan nilai maksimum global dan juga bukan minimum global. Jika f kontinu pada sebuah himpunan f tertutup terbatas, maka f mencapai nilai maksimum global dan nilai minimum global di himpunan tersebut. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu nilai maksimum lokal, global, minimum lokal, dan minimum global. Nilai maksimum lokal titik adalah nilai terbesar mencapai oleh fungsi pada daerah sekitar tersebut. Tapi bukan berarti nilai tersebut dari seluruh domain. Lalu yang kedua adalah nilai maksimum global domainnya adalah nilai terbesar yang dicapai oleh fungsi di seluruh domainnya. Yang ketiga ada nilai minimum lokal titik adalah nilai terkecil yang dicapai oleh fungsi pada daerah sekitar tersebut. Tapi bukan berarti nilai terkecil dari seluruh domain. Yang terakhir adalah nilai minimum global. Di sini adalah nilai terkecil yang dicapai oleh fungsi di seluruh domainnya. Di sini juga terdapat titik pelana titik pelana di sini juga ketinggalan sebenarnya. Jadi titik pelana ini adalah titik yang bukan maksimum ataupun minimum lokal, di mana fungsi ini memiliki kemiringan 0. Bisa kita lihat di gambar sini, itu tidak ada kemiringan. Dia di tengah dan stabil. Next. Untuk membantu dalam menentukan suatu titik termasuk dalam nilai maksimum dan minimum, ataupun titik pelana,
kita menggunakan matriks Hessian. Matriks Hessian adalah fungsi dua variabel f variabel x dan y adalah matriks dari turunan parsial kedua. Bentuknya seperti yang di bawah ini. Determinan D dihitung sebagai D sama dengan turunan kedua fungsi f terhadap x di titik x0 dan y0 dikali turunan kedua fungsi f terhadap y di titik x0 dan y0 dikurang turunan campuran fungsi f terhadap x dan y kuadrat di titik x0 dan y0 dengan ketentuan jika D lebih dari 0, turunan kedua fungsi f terhadap x di titik x0 dan y0 kurang dari 0, maka fungsi f dari x0 dan y0 adalah nilai maksimum lokal. Jika D lebih dari 0 dan fungsi f terhadap x di titik x0 dan y0 lebih dari 0, maka fungsi f dari x0 dan y0 adalah nilai minimum lokal. Jika D kurang dari 0, maka f dari x0 dan y0 bukan suatu nilai ekstrim atau kita sebut titik pelana. Jika D sama dengan 0, maka pengujiannya tidak memberikan hasil. Next. Di sini ada contoh soal untuk cara kita mencari nilai maksimum dan minimum. Contoh soalnya yang berikut, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f dari variabel x dan y sama dengan 3x kuadrat plus 2y kuadrat. Yang pertama kita akan hitung turunan parsial pertama. Di sini ada turunan parsial f terhadap x yang sama dengan 6x. Lalu turunan parsial f terhadap y sama dengan 4y. Yang kedua kita set turunan pertama sama dengan 0 untuk mencari titik kritis. Ada 6x sama dengan 0 dan 4y sama dengan 0. Yang sama saja dengan x, y sama dengan titik 0,0. Yang ketiga, yang terakhir, kita uji turunan kedua untuk memastikan jenis ekstrim. Di sini ada turunan kedua fungsi f terhadap x yang sama dengan 0, lalu ada turunan kedua fungsi f terhadap y sama dengan 4, dan turunan campuran fungsi f terhadap x dan y sama dengan 0. Kita substitusi, di sini terdapat 6 kali 4 dikurang 0 kuadrat yang sama dengan 24. Dan karena D-nya lebih dari 0, dan f dari turunan kedua fungsi f terhadap x ini lebih dari 0 juga, maka titik 0,0 adalah titik minimum lokal. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Najwa Safika. Saya persilakan. Lalu untuk langkah-langkah mencari nilai ekstrim, pada pembahasan sebelumnya kita telah mempelajari pemahaman mengenai titik kritis serta nilai maksimum dan nilai minimum. Langkah-langkahnya dimulai dengan mencari titik kritis, kemudian kita tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Lalu ada beberapa tahapannya. Yang pertama, hitung turunan parsial pertama. Langkah pertama dalam mencari nilai ekstrim adalah menghitung turunan parsial pertama dari fungsi fx, y terhadap kedua variabel x dan y. Ini dinyatakan sebagai fx, xy sama dengan df xy per dx sama dengan fy xy sama dengan df xy per dy, di mana fx xy adalah turunan parsial terhadap x dan fy xy adalah turunan parsial terhadap y. Lalu yang kedua, setarakan turunan parsial dengan 0. Setelah menghitung turunan parsial pertama, cari titik kritis dengan menyetarakan kedua turunan parsial pertama tersebut dengan 0. Dengan fx, y sama dengan 0, fy, xy sama dengan 0. Titik kritis adalah titik di mana kedua persamaan ini terpenuhi. Sistem persamaan ini akan menghasilkan satu atau beberapa solusi x0, y0 yang merupakan kandidat untuk nilai ekstrim. Lalu yang ketiga, hitung turunan parsial kedua. Untuk menentukan apakah titik kritis yang ditemukan merupakan maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana, kita perlu menghitung turunan parsial kedua dengan fx, x, xy sama dengan d kuadrat f xy per dx kuadrat. Untuk fy, xy sama dengan d kuadrat f xy per dy kuadrat. Dan untuk fxy bisa dengan d kuadrat f xy per dx dy.
Lalu untuk keempat, tentukan determinan Hesse. Dengan menggunakan turunan parsial kedua, kita bisa menentukan sifat dari titik kritis menggunakan matriks Hesse. Matriks Hesse dinyatakan sebagai D X0 Y0 sama dengan F X0 Y0 dikali F Y X0 Y0 dikurang Fxy X0 Y0 kuadrat. Kemudian hitung determinan matriks Hesse yang dinotasikan sebagai D X0 Y0 dengan H sama dengan Fxx X0 Y0, Fxy X0 Y0, Fxy X0 Y0, dan yang terakhir Fy X0 Y0. Lalu yang kelima, klasifikasi titik kritis. Setelah menghitung nilai D X0 Y0, kita dapat mengklasifikasikan titik kritis sebagai berikut. Yang pertama, jika D lebih dari 0 dan Fx X0 Y0 lebih dari 0, maka X0 Y0 adalah minimum lokal. Yang kedua, jika D lebih dari 0 dan Fx X0 Y0 kurang dari 0, maka X0 Y0 adalah maksimum lokal. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka X0 Y0 adalah titik plana. Lalu yang terakhir, jika D sama dengan 0, metode ini tidak memberikan kesimpulan dan diperlukan analisis lebih lanjut. Lalu di sini ada contoh soal, mari kita gunakan contoh untuk memperjelas langkah-langkah di atas. Misalkan kita memiliki fungsi dua variabel berikut. Fxy sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 2x min 4y plus 4. Untuk jawabnya, yang pertama, hitung turunan parsial pertama. Fxy sama dengan 2x min 2, Fyxy sama dengan 2y min 4. Lalu, setarakan turunan parsial dengan 0, dengan 2x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 1. 2y min 4 sama dengan 0, y sama dengan 2. Jadi, titik kritisnya adalah 1,2. Lalu, selanjutnya, hitung turunan parsial kedua. Fxx, xy sama dengan 2x min 2, sama dengan 2. Fy, xy sama dengan 2y min 4 sama dengan 2. Lalu Fxy, xy sama dengan 0. Lalu hitung determinan Hesse dengan D sama dengan 2 kali 2 minus 0 kuadrat sama dengan 4. Karena D lebih dari 0 dan Fxy lebih dari 0, maka titik 1,2 adalah minimum lokal. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Johnson Yuda Pratama. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Farur. Oke, pertama-tama, kenapa sih metode Lagrange itu penting? Nah, dalam banyak masalah optimisasi, kita sering dihadapkan pada keinginan untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi, seperti keuntungan atau biaya. Namun dalam prosesnya kita seringkali menghadapi kendala seperti batasan sumber daya atau anggaran. Nah, disinilah peran penting metode Lagrange. Metode ini memungkinkan kita untuk menemukan solusi optimal dengan tetap memperhitungkan kendala yang ada. Jadi solusinya nggak cuma memenuhi tujuan, tetapi juga mematuhi semua batasan yang ada. Oke, boleh next. Oke. Lalu bagaimana sih cara kerja metode Lagrange? Sederhananya, metode ini menggabungkan fungsi yang ingin kita optimalkan dengan kendala-kendala yang ada. Untuk melakukan ini, kita menambahkan variabel baru yang disebut Lagrange multiplier. Nah, dilambangkan dengan lambang lambda yang bentuknya seperti segitiga itu adalah lambda. Nah, fungsi Lagrange ini ditulis sebagai Lxy lambda sama dengan Fxy ditambah lambda dikali Gxy. Nah, untuk fungsi Fxy ini, fungsi yang ini adalah fungsi yang kita ingin maksimalkan atau minimalkan. Nah, untuk Gxy sama dengan 0, ini adalah fungsi kendala yang harus dipenuhi. Nah, sedangkan lambda ini adalah Lagrange multiplier yang bertindak sebagai faktor penggali kendala. Oke, berikut gimana cara kita membangun metode Lagrange ini. Langkah pertama adalah membuat fungsi Lagrange. Kita perlu mengidentifikasi dua hal. Yang pertama, fungsi tujuan yang ingin dimaksimalkan atau diminimalkan.
yang biasanya kita lambangkan sebagai fxy. Kedua, kendala yang harus dipenuhi yang biasanya berbentuk persamaan G, XY sama dengan 0. Setelah itu, kita gabungkan kedua fungsi ini dengan menambahkan variabel tambahan lambda, yang kita kenal juga sebagai fungsi Lagrange multiplier. Itu dalam persamaan L, X, Y, dan lambda di dalamnya. Jadi hasil akhirnya adalah L, X, dan Y, dan lambda sama dengan Fxy ditambah lambda, lalu kita kalikan dengan Gxy. Langkah selanjutnya, langkah kedua, untuk mencari turunan parsial dari L terhadap X, Y, dan lambda. Pertama kita harus mencari turunan parsial terhadap X dulu. Turunan parsial fungsi L terhadap X sama dengan 2X plus lambda sama dengan, 2X plus lambda sama dengan 0. Terus selanjutnya turunan parsial terhadap Y sama dengan 2Y plus lambda sama dengan 0. Dan yang terakhir, turunan parsial terhadap lambda sama dengan Y plus X plus Y minus 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita menyelesaikan sistem persamaan dari turunan parsial di langkah kedua tadi. Nah, nanti kita samakan dengan 0 untuk mendapatkan sistem persamaannya. Nanti ada 3 persamaan. Misalnya kita punya fungsi f x-y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kita ingin meminimalkan dengan syarat g x-y sama dengan x plus y minus 1 sama dengan 0. Jadi fungsi Lagrange-nya L x y lambda sama dengan x kuadrat plus y kuadrat plus lambda dalam kurung x plus y minus 1. Nah, ini masuk ke contoh soal. Tentukan nilai maksimum dari f xy sama dengan xy dan g xy sama dengan x plus y minus 8. Penyelesaiannya pertama kita mencari fungsi Lagrange dulu. Nah, ini fungsi f xy sebenarnya harusnya ada lambda lagi nih. xy lambda sama dengan f xy plus lambda g xy. Nah, nanti dapat hasil akhirnya xy plus lambda dalam kurung x plus y minus 8. Nah, terus kita breakdown lagi syarat perlunya tadi ada 3. Turunan parsial terhadap x, y, sama lambdanya ya. Ini disamakan 0 sesuai langkah yang tadi sebelumnya. Jadi turunan parsial f terhadap x kita dapatkan y plus lambda kali 1 sama dengan 0. Y sama dengan minus lambda. Nah, begitupun juga dengan x-nya. Nah, terus yang turunan terhadap lambdanya x plus y minus 8 sama dengan 0. Nah, terus dari persamaan-persamaan yang tadi kita substitusi untuk menyelesaikannya. X plus y minus 8 sama dengan 0. Nah, karena tadi x sama y-nya sama dengan minus lambda, jadi di sini disubstitusi aja. Minus lambda tambah minus lambda, terus dikurang 8 sama dengan 0. Nah, terus minus 2 lambda sama dengan 8. Lambdanya kita dapat minus 4. Nah, maka x sama y-nya dapat 4 ya, setelah disubstitusi. Jadi nilai maksimum f xy sama dengan xy dengan kendala g xy sama dengan x plus y minus 8 terjadi di titik 4,4. Jadi titik x-nya 4, y-nya 4 dengan nilai maksimumnya 16. Oke, baik teman-teman atas pemberian materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, saya akan untuk sesi pertama saya akan persilakan untuk 3 orang pertama, dan untuk yang akan bertanya bisa raise hand terlebih dahulu, perkenalkan diri, namanya siapa. Oke, baik, Mas Ilan silakan perkenalkan dan memberikan pertanyaan.
Perkenalkan, nama saya Herlan Jayalani. Saya ingin bertanya untuk di bagian titik kritis, tepatnya di titik singular. Nah, di sini kan disebutkan mencari titik biasanya itu di mana kedua turunan parsial pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Nah, kalau misalnya ini juga disebut lain kondisi lain yang lebih kompleks di mana fungsi bisa memiliki titik di mana gradien tidak ada atau tidak terdefinisi dengan baik. Nah, kalau misalnya fungsinya tersebut seperti itu, apakah masih bisa diselesaikan atau tidak? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Gimana teman-teman, apakah udah ada diskusi dulu atau mau langsung dijawab? Saya Kak, izin bertanya. Oke, boleh. Bisa perkenalkan. Perkenalkan, saya Bayu Stefano dari kelompok 5, NIM saya 2023 0801 279. Saya ingin bertanya, Kak. Untuk tadi yang dibawakan adalah materi ekstrim fungsi dua variabel bebas ya. Pertanyaan dari saya, bagaimana penerapan metode Lagrange dalam mencari nilai ekstrim fungsi dua variabel dapat digunakan di konteks dunia nyata seperti penerapan dalam dunia nyatanya seperti itu. Mungkin optimalisasi sumber daya di bidang ekonomi atau teknik. Bisa dibantu diberikan penjelasannya juga. Terima kasih. Oke, baik, untuk pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi untuk satu orang? Bisa perkenalan. Oke, sudah nggak ada ya. Mungkin untuk teman-teman kelompok 1 bisa dijawab untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan pertama itu bagian titik kritis. Itu apa yang dilakukan apabila titik singular tidak ada atau tidak kontinu, begitu kan? Apakah masih bisa diselesaikan atau tidak? Baik, mungkin untuk teman-teman bisa didiskusikan sebentar. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama lagi didiskusikan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Kak Nova. Saya persilahkan.
Oke, saya minta tolong di-share dulu materi yang mau saya jelaskan. Faru bisa tolong share dulu makalahnya yang tadi. Di halaman berapa? Di dekat-dekat halaman terakhir sih. Coba. Terus, berkata sedikit lagi. Terus, oke, lagi. Oke, stop. Ya, oke. Tadi di F. Oke, udah. Di sini saya, Novana, akan menjawab pertanyaan dari Bayu mengenai penerapan metode Lagrange di dunia nyata. Salah satunya yang saya akan bahas di sini yang berhubungan dengan nilai maksimum dan minimumnya ya, terutama di sini adalah di bidang ekonomi. Nah, di sini metode peganda Lagrange ini ya sebenarnya banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah program non-linear. Optimasinya juga sangat penting dalam ekonomi dan seringkali kan kalau kita udah berhadapan dengan ekonomi itu kita kan membutuhkan penyelesaian yang lebih murah dan juga mudah ya untuk memenuhi kendala-kendala yang ada. Jadi, selain itu juga dalam kasus optimasi bersyarat, misalkan ketika seseorang ingin memaksimumkan utilitas. Jadi fungsi ini nantinya bisa menjelaskan seberapa besar utilitas, kepuasan, atau kegunaan yang akan diperoleh seseorang dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Nah, di sini saya langsung ke contohnya saja ya, di sini untuk mengoptimalisasi dari suatu produksi ya. Di sini ada contoh jika misalkan ada suatu perusahaan menghasilkan produk X dengan harga jualnya sebesar $250 per unit dan produk Y dengan harga jual $200 per unit dengan total biaya produksi kita anggap ya BP itu adalah biaya produksi, saya singkat BP dengan persamaannya X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 10XY ditambah 20X tambah 30Y tambah 100. Jika perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dengan kemampuan produksi sebesar 50 unit, coba kita cari masing-masing barang yang diproduksi dan total keuntungannya. Di sini kalau kita masukkan ke rumus, kita PX adalah produksi barang X, PY adalah produksi barang Y dengan BP biaya produksinya sesuai persamaan yang tadi ya. Dan yang ditanya adalah nilai XY untuk laba maksimum dan besar laba maksimumnya. Di sini kita akan menggunakan rumus ya. Di sini kan model optimalisasi dengan fungsi kendala nih. Jadi L sama dengan TR dikurang TC max. Di sini L-nya adalah berupa keuntungan atau profit, TR-nya adalah total revenue dengan pendapatan total, TC-nya adalah total cost atau biaya total. Nah, kita masukkan semuanya ke dalam rumus tadi menjadi 250 di sini kan PXX tambah PY otomatis kita akan menurunkan dulu terlebih dahulu ya. Di sini ada 250X dan 200Y dikurang persamaannya tadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 10XY tambah 20X tambah 30Y tambah 100 menghasilkan 230X tambah 170Y dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat kurang 10XY kurang 100. Lalu kita rumuskan ke fungsi kendalanya ya yaitu X tambah Y sama dengan 50 menjadi X tambah Y dikurang 50 sama dengan 0. Kita kalikan dengan lambda menjadi lambda dikali X tambah Y dikurang 50 sama dengan 0. Lalu kita merumuskan fungsi Lagrange. Di sini kita kan fungsi Lagrange-nya tadi udah kita dapatkan ya di 230X tambah 170Y dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat kurang 10XY kurang 100 tambah lambda dikali X tambah Y min 50.
Di sini kita cari dulu turunan dari fx dan juga turunan fy, lalu kita cari F lambdanya. F lambdanya tadi kan kita menggunakan X tambah Y dikurang 50 yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Lalu kita eliminasi sehingga menghasilkan X sama dengan Y dikurang 60/8. Lalu setelah itu kita substitusi dan nanti setelah itu menghasilkan Y sama dengan 28,75, X-nya 21,25. Setelah itu kita mencari nilai lambda, dimasukkan ke persamaan, kita gantikan nilai X dan Y-nya, maka menghasilkan lambda sama dengan 100. Lalu untuk menjawab jumlah barang yang diproduksi, kita tadi sudah mendapatkan nilai X sebagai produk X ya di 21,25 unit, produk Y-nya di 28,75 unit. Untuk mencari total pendapatan, kan tadi kita sudah ada rumusnya ya, TR, TC, dan L. Nah, kita cari dulu di TR, yaitu total pendapatan. Di sini kita masukkan total pendapatannya ya, gantikan nilai X dan Y pada persamaan 250X tambah 200Y, sehingga menghasilkan 11.062,5 ya. Lalu setelah itu kita mencari total biaya atau pengeluarannya, masukkan ke persamaan, gantikan semua nilai X dan Y, menghasilkan 8.775, lalu dimasukkan kembali ke rumus total laba, yaitu TR kurang TC, maka menghasilkan 2.287,5. Maka dihasilkan total laba adalah $2.287,5. Di sini dengan fungsi metode Lagrange, kita bisa menghitung laba maksimum dari suatu produksi barang ya, walaupun kita mempunyai keterbatasannya yang tadi sudah disebutkan kan 50 unit ya, kita juga bisa mencari tahu total laba maksimumnya berdasarkan metode Lagrange yang kita pakai ini. Cukup sekian sih dari jawaban saya. Apakah sudah bisa dipahami oleh Bayu? Baik, terima kasih sudah sangat jelas. Terima kasih. Ya. Oke, baik, terima kasih untuk jawaban dari Kak Novana. Untuk selanjutnya akan dijawab untuk pertanyaan 1 dari Kak Helan Jailani yang akan dijawab oleh Dinda. Saya persilahkan. Baik, menjawab pertanyaan yang pertama terkait apabila titik singularnya tidak ada atau tidak kontinu, bagaimana apa yang dilakukan selanjutnya gitu ya? Mungkin apakah bisa ketemu titik kritisnya gitu ya maksudnya? Jadi titik singular ini adalah salah satu calon titik untuk menentukan titik kritis. Untuk menentukan titik kritis ini kita bisa mencari titik singular, titik stasioner, ataupun titik ujungnya. Jadi kalau titik singularnya tidak ada, kita bisa mencari titik stasionernya. Nah, kalau tadi kan titik singular itu turunannya apabila nggak ada. Coba kita turunin lagi, maksudnya ada turunan pertama nggak ada, kita turunin lagi, apakah ketemu? Nanti di turunan kedua, kalau misal nggak ada, kita bisa menggunakan limit dari fungsi tersebut. Ini belum ada ya di sini untuk di makalahnya. Coba ke halaman 8, ada nggak, Mas? Boleh ke halaman 8. Ini sudah ke halaman 8. Oh, oke. Sorry. Oke, mungkin aku bacain aja. Untuk turunan, kan diturunkan dari turunan pertama itu nggak ada, kita turunin ke turunan kedua. Nah, dari turunan kedua ini nanti akan ketemu dari apa namanya, calon-calon dari titik kritisnya itu ya. Nah, nanti dari titik kritis itu akan kita dengan ketentuan determinan Hayes tadi untuk menentukan nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokalnya. Begitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang mau mengoreksi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Kak Dinda. Gimana untuk Kak Helan? Apakah terjawab pertanyaannya?
Sudah, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Hilan dan Kak Bayu yang telah memberikan pertanyaan. Apakah ada yang bertanya lagi? Saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk sesi pertanyaan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas sekali. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Bukan udah lompat. Nyaman juga udah lompat ya? Tahu gak? Itulah nikmat dunia. Si Christine dia tak coba gitu ketawa gitu. Aku nak muntah lihat dia makan. Gimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Gitu. Saya kira cukup ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami menyadari ya bahwa pembahasan mengenai ekstrim fungsi dua variabel bebas ini memiliki banyak detail teknis. Nah, namun kami berharap pemaparan yang telah kami sajikan tadi dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda, kalian semua ya, dan teman-teman semua. Dan kami juga terbuka terhadap kritik dan saran untuk penyempurnaan materi ke depannya. Nah, karena kami percaya bahwa setiap kesempatan diskusi dan masukan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita semua. Nah, semoga materi yang telah disampaikan dari teman-teman tadi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta aplikatif dalam menyelesaikan permasalahan terkait topik ini. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Ya, terima kasih buat teman-teman dan Ibu yang telah hadir dan sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.